Oke, halo, kembali lagi dengan Jalan Bertekno, dan pada video kali ini saya mau memberikan full review saya soal laptop Apple yang fenomenal satu ini, yaitu adalah MacBook Neo. Jadi ini adalah, mungkin buat yang belum tahu ya, ini adalah laptop dari Apple, keluaran terbaru pada tahun ini, 2026, di mana yang cukup mengejutkan dari Apple adalah harganya itu dia waktu launching itu cuma 599 US dollar ya. Meskipun pada saat video ini dirilis, nyata harganya sudah naik 100 US dollar. Tapi kalau untuk Apple, sebenarnya di sini masih bisa dibilang cukup istimewa lah. Karena tuh Apple sejauh ini dari pengetahuan saya, sepanjang sejarah itu nggak pernah merilis laptop dengan harga serendah ini. Nah, tapi apakah laptop ini worth it untuk dibeli pada saat ini? Apalagi harganya sudah naik ya, minimal untuk luar negeri. Saya nggak tahu kalau di Indonesia akan seperti apa. Dan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, yaitu adalah laptop Apple juga, laptop Apple sendiri, yaitu adalah MacBook Air, yang ini adalah yang M2, tapi sekarang juga sudah ada yang M5. Kira-kira mendingan beli yang mana ya? Nah, supaya saya nggak ngabisin banyak waktu teman-teman, saya akan ngasih kesimpulan di depan aja. Jadi begini, MacBook Neo menurut saya adalah satu laptop yang benar-benar oke untuk orang-orang yang biasa pakai laptop itu untuk pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaan standar yang ringan ya, seperti misalnya web browsing, Office, kemudian baca dokumen, video editing ringan yang mungkin Full HD masih sangat aman, bahkan video 4K pun masih sanggup untuk diedit dengan laptop satu ini ya. Meskipun ada beberapa syaratnya ya. Dan secara spesifikasi bisa dibilang ini adalah laptop paling worth it saat ini ya. Tapi untuk memastikan ini worth it untuk Anda atau enggak, Anda harus menanyakan kepada Anda sendiri, kira-kira apakah Anda itu mau untuk pindah ke macOS kalau sebelum pakai Windows. Dan kedua, Anda juga harus menyadari kalau RAM-nya itu cuma 8GB ya. RAM 8GB itu bisa dibilang oke, jadi masih fine-fine aja untuk kerjaan sehari-hari. Tapi kalau sudah mulai banyak tab di browser, Anda buka banyak aplikasi, nah RAM 8GB ini perlahan digantikan oleh yang namanya memory swap ya. Jadi kalau sudah penuh RAM-nya, akan sebagian dialokasikan ke SSD yang ada pada MacBook Neo. Yang sebenarnya nggak masalah kalau Anda butuh kerja berasa sekali, tapi kalau sangat-sangat sering, ya ini mungkin berisiko untuk mengurangi umur SSD Anda. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut detailnya, simak video ini sampai habis. Oke, kita akan mulai dari eksteriornya dulu ya. Jadi kalau untuk di harga rentang 10-15 jutaan, di mana ini kalau sekarang 10,7 mungkin akan naik, MacBook Neo itu adalah sedikit laptop yang bodinya itu sudah aluminium seperti ini ya. Jadi bukan plastik, bukan aluminiumnya atas kemudian bawahnya plastik. Ini full semua aluminium. Jadi chassisnya itu beneran kokoh ya, karena ini kalau Apple bilang sih dari recycled material ya, jadi bukan material baru ya. Mungkin bagus juga untuk apa namanya sustainability. Ya kalau keyboard sih tetap plastik ya, ini keyboardnya plastik. Layarnya itu dia punya ukuran 13 inci ya, jadi dari ujung ke ujung 13 inci. Bezelnya itu sedikit lebih tebal ketimbang kalau kita bandingkan dengan misalnya MacBook Air ya. Tapi di sisi lain kalau MacBook Air itu dapat notch, nah kalau untuk MacBook Neo dia nggak ada notch ya, jadi beneran rata bagian atasnya. Kecerahan layarnya sama dengan MacBook Air ya, jadi kalau Anda pakai buat keluar menurut saya nggak ada masalah. Hanya saja memang ini layarnya sedikit reflektif ya. Saya juga menemukan hal yang serupa sebenarnya di MacBook Air. Kemudian kalau dari segi port ya, di ini ada dua buah USB Type-C ya. Jadi yang satunya yang sebelah sini, yang paling jauh ini USB 3. Kemudian yang satu lagi yang sebelah sini adalah USB 2 ya. Ya ini mungkin salah satu upaya Apple untuk menghemat ya. Ini beneran menghematnya agak-agak hemat banget sih. Kemudian di sini ada headphone jack yang agak nggak lazim ya, jadi agak di depan seperti ini. Ada lubang speaker di sebelah sini dan juga di sebelah kanan di sisi yang berseberangan. Keyboard plastik, dan menurut saya sih secara feel lebih enakan ini sebenarnya ketimbang MacBook Air. Kenapa ya? Mungkin karena travel atau apa namanya penurunan itu begitu diklik seperti ini, dia bisa lebih turun ya ketimbang MacBook Air. Hanya saja memang minusnya di sini kalau Anda beli yang base model yang nggak dapat fingerprint sensor, adanya cuma tombol lock seperti ini. Nah, untuk trackpadnya itu bisa dibilang juga responsif, dia juga materialnya glass seperti MacBook Air, hanya saja dia sistemnya adalah trackpad model mechanical, yang beneran trackpadnya itu turun ya, nggak seperti MacBook Air, MacBook Pro yang sudah pakai haptic ya. Ini adalah salah satu upaya Apple untuk menghemat, tapi sebenarnya agak aneh juga, dia tuh mencoba menghemat, tapi menghematnya dengan membuat produk baru ya, dimana R&D bisa dibilang juga mungkin nggak bakal murah. Buat MacBook Neo bisa dibilang sama dengan MacBook Air yang generasi baru ya, M2 ke atas. Hanya saja memang kalau dibandingkan dengan MacBook yang Air ya, yang seperti ini, dia itu dimensinya kan sedikit lebih kecil. Dia layarnya lebih kecil sedikit dan lebih tebal. Nah, bagaimana pengalaman saya memakai MacBook Neo ini? Jujur menurut saya enak-enak aja loh. Terutama kalau Anda itu nggak banyak multitasking ya.
Jadi begini, kalau Anda itu biasa kerja misalnya pakai PowerPoint, pakai Microsoft Word, kemudian ada web browser, pakai Canva, itu menurut saya nggak akan ada masalah sama sekali kalau Anda pakai MacBook Neo ya. Saya juga pernah minjemin ke teman pakai MacBook Neo ini untuk kerja di Canva ya, jadi Canva versi web, dan nggak ada masalah sama sekali di sisi dia. Jadi menurut saya untuk kerjaan-kerjaan seperti itu akan sangat aman. Dan ini akan sangat membantu kalau Anda itu, misalnya Anda content creator ya, karena ini Mac, ya Anda kalau biasa ngerekam pakai iPhone gitu ya, kemudian udah beres ngerekam pakai iPhone, kan bisa tinggal di AirDrop ke MacBook Neo. Ini akan bikin workflow Anda itu sangat-sangat cepat, apalagi kalau Anda sering bikin konten. Kualitas webcamnya menurut saya oke, ini bisa dibilang setara lah dengan MacBook Air yang mungkin M2, M3, M4. Jadi nggak ada komplain sama sekali di sini. Secara performa memang dia pakai chipnya yang ada pada iPhone 16 Pro ya. Secara performa menurut saya nggak ada masalah sama sekali, minimal untuk kerjaan-kerjaan ringan ya. Jadi kalau untuk ya tadi saya sudah sebutkan gitu, Office, web browser itu nggak kerasa pelan sama sekali ya. Nah tapi nih kalau untuk urusan SSD, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Karena SSD-nya sendiri bisa dibilang dia ya kurang lebih cuma 60%-an kecepatannya ketimbang SSD yang ada pada MacBook Air M2 yang 512 GB yang saya punya. Kalau dibanding sama yang MacBook Air M2 yang 256 ya mungkin bisa dibilang 11-12 lah. Kalau untuk pemakaian sehari-hari sih nggak terlalu berasa ya, tapi kalau Anda itu biasa transfer file dalam ukuran-ukuran besar, ya itu mungkin bakal kerasa lebih lambat transfernya. Dan juga Anda mungkin akan mengalami sedikit kelambatan begitu buka aplikasi. Cuma ya kembali ini adalah laptop yang target marketnya bukan target market profesional ya. Nah, kemudian untuk battery life ya. Jadi kalau untuk battery life, waktu pengujian saya yang pertama ya waktu bisa dibilang pengalaman hands-on dengan MacBook Neo, itu saya sangat-sangat kagum dengan battery life-nya. Saya kira itu dia bisa tembus 10 jam lah. Padahal saya kerjanya itu pakai Office, kemudian pakai web browser. Saya kira mungkin cuma tahan 6 jam, 5 jam, tapi nyata bisa tembus. Kalau saya paksa terus sih harusnya bisa tembus 10 jam. Tapi ternyata di situ saya melakukan suatu hal yang nggak biasa ya, dimana saya waktu itu belum download Google Chrome atau Microsoft Edge yang berbasis Chromium, pakai browser berbasis Chromium. Saya waktu itu pakai Safari ya. Dan ternyata baterainya itu jeblok ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, waktu saya coba pakai kerja pada jam 1:03 baterainya itu 53% ya. Kemudian pada jam 2:19, jadi sejam lebih dikit, baterainya itu 29% ya. Kemudian nggak nyampe sejam kemudian, jadi jam 3:05, baterainya itu 18%. Sehingga dalam kurang lebih waktu 2 jam ya, baterainya itu berkurang 35% ya. Jadi kalau proyeksi saya, kalau Anda tuh pakai MacBook Neo dan load kerjanya itu mirip-mirip dengan saya pada saat itu, jadi web browsing yang pakai Microsoft Edge ya, jadi yang berbasis Chromium, kemudian buka Office, kita bisa berekspektasi kalau MacBook Neo itu mungkin akan tahan kurang lebih 6 jam. Bisa dibilang ini masih sangat-sangat oke, jangan salah ya, jadi masih banyak laptop Windows yang masih jauh lebih jelek secara battery life, kalau pakai Microsoft Edge atau Google Chrome. Hanya saja ini menandakan bahwa kalau baterai MacBook Neo yang bisa dibilang kecil dan efisiensi dari chipnya iPhone yang ditanam pada MacBook Neo yang di satu ini, nyata kalau sudah berhadapan dengan software yang memang demanding seperti Google Chrome atau Microsoft Edge dan banyak tabnya, bisa dibilang efisiensi chip yang ada pada MacBook Neo itu jadi mulai agak nggak kepake dan akhirnya cepat ngabisin baterai yang ada pada MacBook Neo. Dan mungkin pertanyaan akhirnya adalah, apakah MacBook Neo itu masih layak beli ya? Terutama di hadapan harga-harga produk Apple, minimal untuk sekarang MacBook, dan saya yakin juga sebenarnya mungkin iPhone akan naik, apakah masih worth it ya kita beli MacBook Neo ya? Kalau untuk saat ini banget ya, ini saya rekam ini pada tanggal 2 Juli, menurut saya MacBook Neo itu secara value masih sangat worth ya. Terutama kalau Anda sudah nonton video saya sebelumnya, di mana saya mencoba untuk melihat laptop-laptop apa saja yang ada di marketplace Indonesia, dan sedihnya itu memang banyak laptop yang dijual di marketplace Indonesia itu bisa dibilang adalah laptop-laptop sisa ya, jadi yang belum kejual dari tahun-tahun lalu, jadi speknya udah ketinggalan 2 tahun, 3 tahun, masih dijual, tapi ya itu juga yang paling worth it, karena yang lebih worth it lagi itu sudah laku dibeli. Dan di tengah sekarang harga RAM itu sangat tinggi, ya kita nggak bisa berekspektasi kalau ada laptop budget yang oke. Kalau menurut saya sih, kalau Anda memang budgetnya itu mentok, ya misalnya Anda itu harus punya laptop yang harganya itu maksimal 10 juta atau 11 juta lah, jadi cuma bisa lebih dikit dari atas 10 juta. Ya menurut saya ini sangat-sangat oke ya, terutama kalau Anda itu memang nggak terlalu masalah untuk pindah ke macOS, yang memang menurut saya itu butuh penyesuaian, sudah ada video juga. Dan Anda juga nggak keberatan dengan spesifikasi 256 GB storage yang menurut saya itu terbilang kecil dan RAM-nya 8 GB.
Dan saya nggak tahu bisa tahan berapa lama dengan spesifikasi seperti itu. MacBook Neo ini menurut saya nggak akan mengecewakan Anda untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, tapi kalau memang Anda itu nggak buru-buru banget ya, dan Anda itu mau untuk stretching budget Anda untuk beli laptop yang harganya itu ya bisa dibilang 10-15 jutaan. Nah, menurut saya sebaiknya Anda coba tunggu dulu sebentar ya. Karena nanti akan ada laptop-laptop baru dengan harga normal baru ya, di mana yang dulunya itu mungkin 7 jutaan jadi 10-15 jutaan. Yang spesifikasi menurut saya akan jauh lebih oke, apalagi untuk jangka panjang ya. Jadi Asus, Acer, Lenovo, Dell itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan laptop dengan spesifikasi yang oke, yang pasti sudah bisa mengungguli MacBook Neo ya, minimal dari segi storage dan RAM untuk harga segitu. Yang menurut saya akan jadi opsi yang lebih baik ketimbang Anda beli MacBook Neo. Kecuali emang Anda nggak suka Windows-nya, itu menurut saya urusan lain. Ya, jadi begitulah MacBook Neo di tahun 2026 setelah kenaikan harga. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda dalam waktu dekat ini mungkin Anda yang mau sekolah atau mungkin mau kuliah lagi berminat untuk beli MacBook Neo, atau mungkin Anda memutuskan untuk ya udahlah saya mendingan tunggu dulu sebentar, kemudian juga menaikkan budget mungkin sampai 10-15 juta sekarang lebih oke ketimbang saya maksain 7 juta dapat laptop lama. Nah, silakan tinggalkan di kolom komentar. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.